Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ibu-ibu, 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 ibu-ibu. Kenapa sering saya sebut ibu-ibu? Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu yang mengandung kita, karena ibu yang melahirkan kita, karena ibu yang membesarkan kita. Setelah itu baru bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak terakhir? Karena bapak tugasnya hanya menjaga. Dan sahabat muslim yang Bang Hendra hormati dan Bang Hendra sayangi, tema pertemuan kita kali ini yaitu persiapkan dirimu menjelang Ramadan. Persiapkan dirimu menjelang Ramadan. Bersiapkan, bertawadhu, rendah hati, dan bersihkan hati dan jiwamu, karena Ramadan adalah bulan yang paling mulia yang akan kita sambut penuh dengan sukacita. Sahabat muslim rahimakumullah, sahabat muslim rahimakumullah, persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan, menyambut tamu agung kita, tamu kebesaran paling besar, tamu agung paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mari kita bebenah diri, mempersiapkan jiwa dan raga kita, karena Ramadan tanpa bebersih kurang afdol. Ramadan tanpa mensucikan hati kita dulu, tanpa merubah sifat kita dulu, Ramadan tidak akan berarti bagi manusia yang tidak mau merubah tabiatnya. Ramadan itu adalah bulan mulia, bulan raja dari seluruh bulan, bulan yang paling ditunggu-tunggu dan yang diharapkan oleh umat muslim seluruh dunia. Sahabat muslim yang saya cintai, puasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Puasa bukan hanya menahan hawa nafsu, tidak melakukan hubungan di siang hari. Puasa itu membentuk karakter kita yang benar-benar tawadhu. Laparnya kita itu bukan karena terpaksa, tapi agar kita merasa bagaimana laparnya orang-orang yang tidak punya uang, bagaimana laparnya orang-orang miskin. Allah menguji kita
segitu rasanya. Itu kita baru sebulan. Itu baru sebulan. Orang-orang miskin tiap hari mereka tak makan. Sebulan aja kita tuh dah merasa lama, merasa tersiksa. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin di pinggiran-pinggiran kota yang jauh dengan kota-kota yang jauh, membeli bahan pokok, buat ongkosnya aja nggak cukup, boro-boro buat beli bahan pokok. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tinggal di hutan-hutan pelosok-pelosok? Jadi makanya dari Ramadan ini kita ambil hikmahnya. Kita hanya sebulan Allah suruh merasakan lapar di siang hari. Maka dari itu sahabat muslim yang saya cintai, puasa itu melatih kita, melatih kesabaran kita, melatih keimanan kita. Sejauh mana iman kita kepada Allah. Al-iman fi suduri la fi sudur. Al-iman fi suduri la fi sudur. Imanku itu hanya di dada. Imanku itu ada di hati. Imanku itu ada di naluri, bukan pada perkataanku. Oh, aku beriman, itu belum tentu. Tapi perbuatanmu tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai semuanya. Ramadan itu akan mendidik kita, akan melatih kita, akan menggembleng kita. Ramadan itu adalah penggemblengan. Di situ Allah tahu yang mana yang benar-benar hambanya Allah. Di situ Allah memilih. Allah memilih di bulan Ramadan itu. Allah memilih lewat menggelipat gandakan pahala siapa yang mau. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memilih, memanggil. Siapa yang Allah panggil? Dengan penuh lembut, dengan penuh lemah lembut Allah mengimbau, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi dari ayat ini kita lihat Allah memilih. Siapa yang Allah pilih, yaitu hanya puasa ini hanya untuk orang yang benar-benar beriman. Karena Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil hanya orang yang beriman yang wajib berpuasa. Hanya orang yang beriman yang wajib berpuasa. Tidak diwajibkan kepada orang gila, tidak diwajibkan kepada orang sakit, tidak diwajibkan kepada anak-anak yang masih kecil. Lalu kita mau pilih yang mana kalau kita yang nggak puasa? Mau pilih sebagai orang gila, mau pilih sebagai orang sakit, mau pilih sebagai anak kecil, atau mau menjalankan puasa? Di situ Allah memanggil kepada hambanya dengan penuh lemah lembut. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai hambaku yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam,
diwajibkan atas kamu berpuasa. Dari ayat ini kita bisa menilai siapa yang Allah panggil, siapa yang Allah wajibkan. Hanya orang-orang yang beriman. Ini siapapun orang yang telah melaksanakan puasa dengan ikhlas karena Allah, berarti itulah orang yang Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti dialah orang-orang yang beriman yang Allah sebut. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai. Dari ayat itu kita bisa ambil manfaat, kita bisa koreksi tentang diri kita. Di mana kita bagian orang-orang berimankah, orang gilakah, anak kecilkah, orang sakit? Hanya itu yang tidak diwajibkan berpuasa. Mari kita cerna dengan akal sehat kita sebagai insan yang Allah ciptakan dengan mulia. Kita manusia dijamin fitrah kita oleh Allah, dijamin kemuliaan kita oleh Allah. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jadilah orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang tergolong yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, masuklah ke golongan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita ke depannya. Yang lalu biarlah berlalu, hanya Allah yang tahu. Ke depannya mari kita rubah. Tidak ada yang tidak bisa dirubah di dunia ini. Bentuk sekarang udah bisa dirubah. Laki-laki bisa dirubah jadi perempuan. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak hijrah, untuk tidak berubah. Minaz-zulumatin ilan nur, dari tempat yang gelap, dari tempat yang kita tidak tahu menaung, mari kita hijrah ke alam yang terang. Minaz-zulumatin ilan nur. Ibu-ibu, bu, kenapa saya panggil ibu? Karena di dunia ini yang melahirkan anak-anak yang soleh yaitu ibu yang soleha. Yang melahirkan anak yang soleha yaitu ibu yang soleha. Demikianlah uraian singkat, bukan ceramah, uraian singkat. Karena saya juga bukan orang pintar, saya belajar, saya juga masih belajar. Uraian singkat dan sambil koreksi diri saya, bukan mengoreksi diri orang lain, bukan saya menceramahi orang lain, bukan saya mendakwahi orang lain. Tak lain tak bukan, saya hanya berkaca diri, menceramahi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan orang hebat, bukan tujuan saya untuk membuat orang, mengajak orang, tapi saya membenahi diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa diambil yang baiknya dari pertemuan kita, dari uraian saya ini. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya yang kayak muka saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.